سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam kesempatan kali ini Al-Fakir akan membacakan bab ke-1 tentang keutamaan Ramadan, hadis ke-1, yang artinya dari Sayyidina Salman radhiyallahu anhu, ia berkata, pada akhir bulan Sya'ban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami. Beliau bersabda, wahai manusia, telah dekat kepadamu bulan yang agung lagi penuh berkah, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan puasa sebagai fardu dan bangun malam atau sholat tarawih sebagai sunnah. Barang siapa mendekatkan diri di dalamnya dengan beramal sunnah, maka pahalanya seperti orang yang beramal fardu pada bulan lain. Barang siapa beramal fardu di dalamnya, maka pahalanya seperti orang yang beramal 70 amalan fardu pada bulan lain. Inilah bulan orang yang beramal. Inilah bulan kesabaran, dan pahala sabar adalah surga. Inilah bulan kasih sayang, bulan saat rezeki seorang mukmin ditambah. Barang siapa memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka itu menjadi ampunan bagi dosa-dosanya dan menjadi sebab selamat dari neraka, dan mendapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa yang diberinya makanan untuk berbuka tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Mereka berkata, ya Rasulullah, tidak setiap kami memiliki makanan untuk diberikan kepada orang yang berbuka puasa. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pahala ini kepada orang yang memberi makanan untuk berbuka puasa, meskipun sebutir kurma, seteguk air, atau seteguk susu. Tidak harus sampai kenyang. Inilah bulan yang awalnya penuh rahmat, tengahnya penuh ampunan, dan akhirnya kebebasan dari api neraka. Barang siapa meringankan beban hamba-hamba sahayanya, juga para pembantunya pada bulan ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya dan membebaskannya dari api neraka. Perbanyaklah 4 amalan pada bulan itu. 2 diantaranya meridhokan Tuhanmu, dan 2 lainnya kamu pasti memerlukannya. Adapun 2 perkara yang dengannya kamu meridhokan Tuhanmu adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memperbanyak memohon ampunannya. 2 perkara yang kamu pasti memerlukannya adalah kamu mohon surga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kamu berlindung kepadanya dari api neraka. Barang siapa memberi minum kepada orang yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya minuman dari telagaku pada hari kiamat, yang membuatnya tidak akan haus selama-lamanya hingga ia masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, Ibnu Hibban dari kitab At-Targhib. Faidah: para ahli hadis membahas sebagian perawi hadis di atas. Namun, karena hadis ini mengenai fadilah amal, maka hadis dhaif seperti ini masih dapat diterima. Selain itu, hadis ini juga banyak dikuatkan oleh hadis-hadis lainnya. Ada beberapa hal yang dapat kita ketahui dari hadis di atas. Betapa besar perhatian baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap bulan Ramadan, sehingga secara khusus beliau berkhutbah pada akhir bulan Sya'ban. Beliau menasihati dan memperingatkan manusia agar jangan melalaikan bulan Ramadan meskipun hanya 1 detik. Dalam nasihatnya, beliau menjelaskan panjang lebar keutamaan bulan Ramadan. Kemudian memberi beberapa petunjuk yang penting untuk diperhatikan. Pertama, hakikat Lailatul Qadar sebagai malam yang sangat penting. Penjelasannya akan dipaparkan dalam bab kedua risalah ini. Kedua, baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan sholat tarawih sebagai sunnah. Dari sini dapat diketahui bahwa sholat tarawih telah diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun riwayat-riwayat yang menerangkan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menisbatkan sunnah tarawih pada dirinya, maksudnya sebagai penguat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, sehingga para imam mazhab sepakat bahwa sholat tarawih adalah sunnah. Yang menolak kesepakatan itu kecuali kaum Rawafid atau Syiah.
Maulana Syah Abdul Haq Muhaddis Dahlawi rahmatullahi alaih dalam kitab Ma Sabata bis Sunnah telah menulis dari beberapa kitab fikih bahwa jika suatu masyarakat kota meninggalkan sholat tarawih, maka pemerintahnya berhak memerangi mereka. Orang-orang yang berpendapat bahwa dengan hanya mendengarkan bacaan Al-Quran satu khataman di masjid selama 8 atau 10 hari itu telah mencukupi. Kemudian mereka meninggalkan sholat tarawih di malam-malam berikutnya. Masalah ini perlu direnungkan kembali, sebab sebenarnya ada dua sunnah yang berlainan dalam masalah ini. Mendengar atau membaca seluruh Al-Quran di dalam sholat tarawih adalah sunnah tersendiri. Sholat tarawih pada setiap malam bulan Ramadan adalah sunnah tersendiri pula. Dengan demikian, jelaslah bahwa apabila mereka mendengarkan hafalan Al-Quran hanya beberapa hari saja, kemudian mereka meninggalkannya, berarti mereka mengamalkan satu sunnah dan meninggalkan sunnah lain. Bagi orang yang akan bepergian atau keadaannya sulit untuk menunaikan sholat tarawih di suatu tempat, lebih baik ia mendengarkan Al-Quran satu khataman selama beberapa hari pada bulan Ramadan, sehingga tidak mengurangi amalan Al-Qurannya. Jika ada kesempatan melaksanakan sholat tarawih di mana saja, hendaknya ia melaksanakannya. Dengan cara seperti ini, tidak mengurangi amalan Al-Qurannya, dan pekerjaannya pun tidak terbengkalai. Demikianlah faidah dari hadis yang barusan kita baca. Mudah-mudahan kita niat amal dan sampaikan, dan mengajak saudara-saudara kita yang lain untuk sama-sama mendengarkan faidah di bulan Ramadan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilud dumu'i sabilun murih تنهدى يا صاحي كي تستريح